Sukacita berjalan bersama Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain sudah mereka jalani. Siksa dan sengsara salib sudah mereka saksikan. Kegentaran, ketakutan, dan kecemasan sudah mereka hidupi setelah wafatnya Sang Guru. Begitu pula kebahagiaan, semangat baru mereka tumbuhkan dalam perjumpaan setelah kebangkitan. Semuanya itu telah mendidik, membina, dan menjadikan para murid sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang bersatu dengan Kristus dan siap untuk melanjutkan karya Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberi wejangan sebagaimana lazimnya orang yang hendak bepergian. Pesannya sudah jelas yang kita dengarkan dalam bacaan beberapa hari terakhir ini. Dan kini saatnya Ia memberi kuasa kepada mereka untuk menjadikan mereka anak-anak Allah yang bangga dan siap untuk diutus. Kuasa itu menjadi bekal untuk mereka berkarya sampai ke ujung bumi. Kuasa itu adalah mengusir setan, berbicara bahasa roh, memegang ular, tidak akan celaka meski minum racun, menyembuhkan orang sakit, dan lainnya. Kuasa ini bukan untuk menunjukkan bahwa diri mereka hebat atau kebal akan segala sesuatu yang mencelakakan atau sebagai tabib, melainkan kuasa ini demi pelayanan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, setelah menerima semuanya, Yesus naik ke surga. Para murid memandang ke atas, melihat Tuhan naik diiringi bunyi sangkakala. Ia naik dengan kemuliaan yang agung dan sekaligus membesarkan hati para murid untuk terus berkarya. Sapaan dua orang malaikat mengingatkan para murid bahwa kemuliaan yang mereka saksikan tidak sekedar menjadi suatu peristiwa biasa, melainkan menjadi suatu titik berangkat dalam pewartaan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Bagaimana hidup sebagai murid, sebagai anak Allah yang diutus? Saudaraku yang terkasih, Santo Paulus sudah menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasih dalam hal saling membantu, memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, hidup dalam satu tubuh, satu roh, dan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan besar gereja ini, di mana setelah 40 hari perayaan Paskah, kita juga diajak sebagaimana para murid untuk memandang Dia yang naik ke surga, memandang Dia dengan hati yang terbuka, menerima pesannya, jiwa yang penuh dengan sukacita, nyanyian, dan sorak-sorai. Kita menengadah untuk melihat Dia naik, meski secara fisik kita berbeda, tetapi Ia menganugerahkan kepada kita roh yang menyertai kita kemana saja. Secara fisik mungkin terbatas di sekitaran Yerusalem, di sekitaran wilayah karya Yesus, tetapi dengan karunia Roh Kudus, sukacita kabar gembira itu diwartakan sampai ke ujung bumi. Kini kita semua diajak untuk menengadah, untuk menerima anugerah dan rahmat perutusan yang sama,
supaya kita mampu memandang sesama yang akan kita jumpai dalam pelayanan, mampu untuk menunduk dengan kerendahan hati untuk melihat mereka yang sedang berkekurangan. Kita semua pun yang sudah dipenuhi sukacita sebagai anak Allah, kini dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kesatuan dalam Dia, agar hadirnya kita adalah hadir membawa damai sejahtera. Kuasa darinya bukan sekedar menjadikan kita seorang orator yang pandai, atau seorang tabib yang mampu menyembuhkan, atau seorang yang kebal terhadap segala sakit penyakit. Tetapi hadirnya kita adalah hadirnya kabar sukacita, hadirnya kabar gembira, hadirnya Tuhan sendiri.